Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Salah satu concern utama dari sebuah CPU cooler ya pastinya mengeluarkan suara fan yang bising ketika CPU sedang digeber. Apalagi jika CPU cooler yang digunakan itu memiliki dua buah fan, tentu jadi dua kali lipat tuh bisingnya. Nah kali ini gue kedatangan CPU cooler dari site yang mereka bilang sih kalau punya tingkat kebisingan fan yang paling rendah nih di pasaran. CPU cooler ini merupakan site Ninja 5 Revision B. Untuk itu nanti kita coba buktikan apa klaim tersebut benar atau tidak. Sekarang mari kita lihat dulu kelengkapan dari CPU cooler ini. Di dalamnya kita disediakan langsung nih obeng untuk pemasangan nanti. Kemudian ada kabel splitter untuk menggabungkan dua kabel fan. Lalu ada manual book serta bracket untuk mounting ke soket motherboard. Selanjutnya di sini ada dua buah fan. Dan terakhir merupakan heatsink dari CPU cooler tersebut. Site Ninja 5 ini mengusung desain CPU cooler single tower dual fan. Dan bisa gue bilang, ini merupakan CPU cooler single tower terbesar yang pernah gue cicipi. Bahkan ukurannya ini menurut gue bisa ngalahin CPU cooler dual tower sekalipun. Dan ketika gue sandingkan dengan CPU cooler site lainnya nih, yang juga sama-sama single tower, site Ninja 5 ini benar-benar paling mencolok ya karena punya ukuran yang paling besar. Kemudian secara tampilan sih gue rasa site Ninja 5 ini juga cukup menarik ya, karena tidak semuanya ini diberikan finishing aluminium, karena khusus pada bagian atasnya ini nih diberi finishing warna hitam dengan logo shuriken ciri khas ya senjata yang digunakan oleh para ninja. Tentu dengan ukuran heatsink segede ini agak aneh juga jika jumlah heat pipe-nya itu sedikit. Nah di sini site nggak ragu-ragu dan dia langsung ngasih nih 6 buah heat pipe pada heatsink cooler ini. Nah untuk fan-nya sendiri di sini site menyebutnya dengan Kazeflex 120 mm yang sesuai namanya punya ukuran tersebut. Fan ini menggunakan konektor PWM 4 pin yang sudah braided dan secara RPM sepertinya fan ini menawarkan airflow yang cukup rendah. Namun inilah yang menjadi kunci kenapa site Ninja 5 diklaim punya tingkat kebisingan yang rendah yang nanti kita akan coba tes. Untuk dukungan soketnya sendiri, di sini site Ninja 5 mendukung hampir semua soket CPU yang ada saat ini. Dan untuk varian Revision B ini yang dimaksud adalah site menambahkan extra bracket mounting untuk soket LGA 1700 di dalam paket penjualannya. Saat melakukan proses pemasangan, gue rasa juga cukup mudah sih, dan pengalamannya ya tidak jauh berbeda dari CPU cooler site lainnya yang pernah gue coba, yang selalu gue rasa menawarkan cara pemasangan yang sangat mudah. Untuk pengguna AMD AM4 sendiri tidak diperlukan untuk mengganti backplate soket pada motherboard. Sebagai CPU cooler dengan ukuran yang besar, tentu concern setelah pemasangan adalah soal clearance yang diberikan. Site Ninja 5 ini gue rasa memberikan ruang yang cukup ya untuk RAM beserta heatsink VRM dari motherboard. Hanya saja gap yang diberikan ini terlihat cukup tipis. Jadi kalau kalian misalnya menggunakan RAM dengan heatsink yang cukup besar, tentu fan-nya harus agak dinaikkan seperti ini. Kemudian bagi penikmat warna-warni RGB, gue rasa RGB RAM kalian akan ketutupan nih sama fan CPU cooler ini, jadi kalian tidak bisa menikmatinya. Nah, selanjutnya kita akan tes performa dari CPU cooler ini menggunakan CPU Ryzen 9 5900X pada skenario Cinebench R23 loop 10 kali. Serta gue juga akan menambahkan performa dari Deepcool AK620 sebagai pembanding. Pada posisi default terlihat skor multicore Cinebench R23-nya sedikit diungguli oleh site Ninja 5. Hal tersebut dikarenakan CPU cooler site ini mampu membuat 5900X mendapatkan clock yang sedikit lebih tinggi. Namun sepertinya performa tersebut harus dibayarkan dengan suhu CPU yang terpaut lebih tinggi juga. Kemudian gue mengujinya lagi dalam keadaan PBO diaktifkan via Ryzen Master. Terlihat pada keadaan PBO menyala, kali ini skor multicore Cinebench R23-nya diungguli oleh Deepcool AK620. Dan secara clock speed juga sedikit lebih tinggi nih dari site. Namun secara suhu sepertinya sih tidak berbeda terlalu jauh ya antara kedua cooler ini. Kemudian berikutnya juga gue akan tes noise dari CPU cooler site ini. Yap, ternyata site Ninja 5 memang betul memiliki tingkat kebisingan yang cukup rendah. Jadi sesuai dengan namanya ninja yang senyap nih ketika beraksi.
Kemudian dari hasil tes tadi juga diperlihatkan kalau secara performa juga tidak terlalu mengalami kompromi walaupun fan RPM-nya itu terpaut rendah. Ya itu pun sudah gua tes nih dengan Ryzen 9 5900X yang bisa jalan 200 watt nih kalau PBO-nya menyala. Lalu dari segi harga yang ditawarkan juga tidak terlalu mahal, tapi posisi harga ini membuatnya bersanding langsung dengan beberapa CPU cooler dual tower terjangkau. Sepertinya memang solusi menggabungkan heatsink super besar dengan fan low RPM berhasil membuat site mendapatkan tingkat kebisingan yang rendah namun tetap menjaga performa cooling yang cukup baik. Namun tentu secara performa keseluruhan, CPU cooler dual tower pada umumnya masih sedikit lebih unggul. Begitupun dari sisi clearance yang gua rasa sih CPU cooler side Ninja 5 ini memang memakan space yang cukup besar. Apalagi bagi pengguna motherboard dengan pendingin VRM dan heatsink RAM yang besar mungkin perlu dipertimbangkan lagi nih jika ingin menggunakan CPU cooler ini. Tapi jika kalian memang mengutamakan CPU cooler dengan tingkat kebisingan yang rendah, namun tetap punya performa yang oke, sepertinya sih gua bisa rekomendasikan side Ninja 5 ini. Dan segitu dulu untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian gak mau ketinggalan kontennya. Dan juga jangan lupa follow Suka IT di beberapa sosial media dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.